Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Dika di video pembelajaran tematik tema 1 subtema 4. Di video kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama yaitu pembagian. Yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Serta yang ketiga yaitu makna dari persatuan. Sebelumnya Pak Dika sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah menyaksikan video, kamu dapat memahami definisi atau pengertian dari pembagian serta menyelesaikan soal pembagian. Yang kedua, setelah menyaksikan video, kamu dapat memahami macam-macam perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang ketiga, setelah menyaksikan video, kamu dapat memahami makna dan perwujudan dari persatuan. Di video-video sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia, lalu kalian juga mempelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan hewan. Nah, sekarang di subtema keempat kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga bisa berkembang biak. Bagaimana caranya ya? Apakah dia kawin atau tidak? Jawabannya adalah dua-duanya. Ia berkembang biak melalui perkawinan dan juga ada pula yang tidak. Secara perkawinan disebut dengan generatif, sementara yang tidak melalui perkawinan disebut vegetatif. Perkembangbiakan alami tumbuhan. Kalian lihat, tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada tumbuhan yang tumbuh dari tunas, ada pula tumbuhan yang berasal dari biji. Contoh yang terdapat di gambar ini adalah tanaman kecambah ya. Ini tanaman kecilnya diawali dari biji, lalu tumbuh kecambah dan akhirnya menjadi tanaman muda. Setelah itu akhirnya menjadi pohon, pohonnya berbuah. Dan buahnya itu di dalamnya terdapat biji yang nantinya bisa ditanam lagi untuk atau agar bisa menjadi tanaman baru. Jadi seperti itu ya, prosesnya seperti itu. Bacalah teks pertumbuhan pohon pepaya pada halaman 103 di bukumu dengan seksama. Nah, ini adalah alur ya atau perjalanan dari pertumbuhan pohon pepaya. Asalnya dari apa? Dia dari biji, lalu menjadi tumbuhan tanaman-tanaman kecil, lalu menjadi pohon besar, dan akhirnya pohon pohon itu berbuah. Dan di dalam buah terdapat biji yang nantinya akan ditanam lagi agar bisa menjadi tanaman baru. Nah, selain bisa ditanam lagi, biji-biji tersebut juga bisa dijadikan sebuah karya, yaitu karya seni yang disebut dengan mosaik. Ya. Mosaik itu adalah karya seni yang caranya digunakan dilakukan dengan cara menyusun dan menempel kepingan-kepingan atau membentuk sebuah pola atau gambar. Bahan yang bisa digunakan selain biji yaitu potongan kertas atau pecahan keramik atau pecahan kaca ya. Bahkan beras pun juga bisa digunakan untuk membuat sebuah mosaik. Nah, ini gambar yang kamu lihat sekarang. Gambar yang pertama. Nah, ini terdiri dari biji-bijian. Ya, membentuk sebuah pola dan akhirnya membentuk sebuah gambar kupu-kupu. Lalu ini juga dari potongan kertas dan ini dari potongan keramik.
Selain itu juga ada potongan-potongan kaca. Pada subtema 3 kalian telah belajar tentang perkalian, ya. Dari perkalian 1 sampai 10. Nah, di subtema 4 kita akan belajar tentang pembagian. Pembagian sejatinya adalah kebalikan dari perkalian, ya. Kebalikan dari perkalian. Jadi seandainya seperti ini, 10 dikali 2 sama dengan 5. Kalau pada balik, 10 dibagi 5 sama dengan hasilnya 2. Ya, atau 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Seperti itu. Jadi pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Kalau kalian sudah paham tentang perkalian atau bahkan sudah hafal perkalian, maka kalian akan dapat mudah, ya. Nanti akan lebih mudah mengerjakan soal-soal pembagian. Ya, jadi intinya kalian harus kuasai dulu perkalian. Nah, ini adalah contoh dari cara pembagian yang paling sederhana, yaitu dikurangkan berurutan. Soalnya adalah ini, ya. 6 dibagi 3. Tanda pembagian seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, atau seperti ini, ya. Dan juga yang begini. Semuanya sama, ya. Tetap dibaca atau dioperasikan menggunakan pembagian. 6 dibagi 3 misalnya. Nah, jika angkanya itu kecil, maka bisa dilakukan dengan cara pengurangan berulang. 6 dikurang 3, dikurang 3. 6 dikurang 3, 3. 3 dikurangi 3 lagi, hasilnya 0 atau habis. Maka berhenti sampai angka 0. Jangan dilanjutkan lagi, ya. Berarti 6 dibagi 3, kita lihat berapa angka 3 yang ada di sini. 1, 2. Berarti hasilnya adalah 2. Ya, 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Misalnya lagi 8 dibagi 2. Berarti kita kurangi berurutan seperti ini. 8 dikurang 2. 8 dikurang 2, 6. Kurangi 2 lagi sampai hasilnya 0. 6 dikurangi 2 lagi 4. Kurangi 2 lagi hasilnya 2. Kurangi 2 lagi, 2 kurangi 2, 0. Nah, baru kita hitung jumlah 2-nya di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Seperti itu. Ya, ini berlaku kalau angkanya kecil. Jangan diterapkan kalau angkanya besar, misalnya angka ratusan. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, nanti ada cara yang lebih praktis menggunakan pembagian bersusun atau biasa kita sebut dengan porogabit. Nah, ini adalah contoh dari angka yang tidak bisa atau kurang praktis jika menggunakan pengurangan berulang seperti tadi. Jadi akan lebih baik kalau kita menggunakan cara pembagian panjang atau porogabit secara bersusun, ya. Itu akan lebih efisien, akan menghemat waktu daripada menggunakan cara yang pertama tadi. Ya, cara yang pertama tadi ingat hanya
untuk angka yang terbilang kecil. Misal 20 atau 10, 20 ke bawah ya, 20, 19 dan seterusnya. Selebihnya bisa kalian menggunakan cara porogabit. Oke. Nomor 1 contohnya 52 dibagi dengan 4. Tanda porogabit seperti ini ya. Tetap sama, ini artinya juga pembagian. 4 sebagai angka yang membagi diletakkan di luar dan 52 diletakkan di dalam ya. Angka membaginya, ini angka pembaginya diletakkan di luar, sedangkan 52 diletakkan di dalam ya. Oke. Caranya yaitu kalian lihat satu persatu. Seperti Pak Dika bilang tadi, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Maka jika Pak Dika bagi seperti ini, kalian fokus ke angka 5 terlebih dahulu. Ya. Ke angka 5. 4 dikalikan berapa? Dikalikan titik-titik ya. Yang hasilnya mendekati 5, tidak boleh lebih. 4 dikalikan berapa? Yang hasilnya 5, tidak boleh lebih dari itu ya. Maka dari itu, seperti yang Pak Dika katakan tadi, kamu harus menguasai perkalian terlebih dahulu agar bisa lanjut ke pembagian. Kalau kalian sudah paham perkalian, sangat mudah untuk mengerjakan pembagian ya. 4 dikalikan berapa? Hasilnya mendekati 5. 4 kali 2 berapa? 8. 8 itu lebih dari 5, maka tidak boleh. Yang mendekati adalah 4 kali 1, karena 4 kali 1 adalah 4 ya. 4 kali 1 adalah 4. Maka angka 1 ini kita letakkan di atas ini ya, di atas. 4 kali 1 adalah 4. 4-nya diletakkan di bawahnya 5 sini. Lalu kita tarik garis seperti ini untuk dikurangi. Setelah itu kita kurangkan 5 dikurang dengan 4, hasilnya 1. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, setelah kita fokus ke angka 5, sekarang kita fokus ke angka bawahnya ini, 1. 4 dikali berapa? Hasilnya sama dengan 1. Tidak bisa ya. Maka angka yang 2 di sini, di belakang 5 tadi, kita turunkan menjadi berapa ini? 12. Nah, berarti 4 dikali titik-titik hasilnya 12. Ya, berarti kan sama seperti 12 dibagi 4, atau 4 dikalikan berapa yang hasilnya 12. 4 kali berapa? Ya, 4 dikalikan dengan 3. Ya, 4 dikalikan dengan 3. Nah, perkaliannya ini diletakkan di atas. Ya, tadi kan 1, sekarang 3. 3 diletakkan di atas, hasilnya berapa? 12 kan? Hasilnya diletakkan di bawah sini. Perkalian ini diletakkan di atas, hasilnya di bawah. Nah, setelah 2 susun begini baru kita kurangi lagi. Ya. 1, ini 1, 2, 1, 2, 2 susun seperti itu. 12 dikurang 12 hasilnya 0. Maka selesai, sudah ya. Jika sudah menemukan angka 0, maka hentikan penghitungannya. Berarti 52 dibagi 4 hasilnya yang di atas ini ya. Nah, ini di atas ini. 52 dibagi 4 hasilnya adalah 13. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, ini Pak dihapus dulu. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. 72 dibagi dengan 2.
72 diletakkan di mana? Di dalam ya. 2 ini diletakkan di luar sebagai angka pembaginya. Nah, seperti ini. Oke, kita pisah dulu. Kita buat satu persatu biar tidak susah. 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7 atau bahkan sama persis. 2 dikali berapa yang mendekati 7? 2 kali 4, 8. Lebih, berarti tidak boleh. Sebelum 4 berapa? 3. 2 dikali 3. Berapa 2 dikali 3? 6. Ya, berarti angka 3 diletakkan di atas. 2 dikali 3 hasilnya, jangan 7 ini ya, hasilnya kan 6, berarti 6 diletakkan di sini, 6. Kita kurangkan. 7 dikurang 6, 1. Nah, kita lanjut, fokus ke angka berikutnya. 7 tadi sudah tadi ya. Sekarang kita ke 2 dan 1. 2 dikali berapa? Hasilnya 1. Tidak bisa. Ya, karena tidak bisa, maka 2-nya kamu turunkan. Jadi 12. Nah, ini jadi satu kesatuan. 2 dikali berapa? Hasilnya 12. Atau jika dibalik, 12 dibagi dengan 2. Berapa 12 dibagi 2? Atau 2 kali berapa hasilnya 12? 2 kali 6. 2 dikali 6 adalah 12. Ya. 2 kali 6 hasilnya 12. Berarti 6 diletakkan di mana? Diletakkan di atas. Perkaliannya diletakkan di atas. Hasilnya diletakkan di bawah. Nah, seperti ini. Setelah 2 susun, baru kalian kurangkan. 12 dikurang 12 habis. Hasilnya 0. Maka hentikan penghitunganmu. Jadi 72 dibagi 2 hasilnya adalah di atas ini ya. 36. Mudah ya, mudah sekali kalau kalian sudah bisa menguasai konsep perkalian. Contoh soal yang ketiga. 90 dibagi 5. 90 dibagi 5. Oke. Kalau pisah seperti tadi. 5 dikali berapa? Hasilnya mendekati 9. 5 dikalikan berapa? Hasilnya mendekati 9. 5 dikali 2 hasilnya 10. Berarti lebih dari 9. Kita cari sebelumnya 2 berarti ya. Kalian sebelumnya 2 berarti 5 dikali 1. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Ya. Perkaliannya ditulis di atas. 5 dikali 1. Hasilnya diletakkan di bawah. Nah, beri tanda garis pemisah dan tanda kurang. Setelah itu, apa yang akan dilanjutkan? Dikurangi 9 dikurangi 5. 9 dikurangi 5 adalah 4. Oke. Nah, setelah itu baru kalian fokus ke angka 4. 5 dikali berapa? Hasilnya 4 atau mendekati 4. Tidak bisa, karena 5 kali 1 saja sudah 5. Ya, maka nolnya ini kalian turunkan. Berarti 5 kali berapa? Hasilnya 40 atau 40, kebalikannya berarti kan 40 dibagi dengan 5. 5 dikali berapa hasilnya 40? 5 kali 10 berapa? 50.
Mundur. 5 kali 9 berapa? 45. Mundur lagi. 5 kali 8 berapa? 40. Tepat. Ya, berarti hasilnya adalah 8. 8 diletakkan di atas. Perkaliannya diletakkan di atas, hasilnya diletakkan di bawah. 40 dikurang 40 hasilnya 0 atau habis. Maka hentikan pembagiannya. Jadi 90 dibagi 5 hasilnya adalah 18. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, Pak, bagaimana jika soalnya ratusan, ya, sama. Ini kan soalnya masih puluhan semua, atau bahkan ribuan nanti misalnya, sama, ya. Intinya, kuasai dulu perkalianmu, ya. Biasakan menghitung tanpa menggunakan kalkulator atau tabel perkalian, ya. Biasakan kalau bisa menggunakan jari matika, ya. Perkalian menggunakan jari itu akan lebih bermanfaat daripada hanya sekedar menghafal 1 bulan 2 bulan kalian sudah lupa. Lebih baik menggunakan konsep lainnya, yaitu menggunakan jari, ya, agar lebih lebih mudah diingat, ya. Jadi sekali lagi pesan Pak Dikat, jangan biasakan kalian menghitung menggunakan kalkulator, ya. Pak Dika akan lebih menghargai kalau meskipun tidak bisa tapi ada usaha, ya. Oke, kita coba satu lagi menggunakan angka ratusan. Misalnya 125 dibagi 5. Ya, seperti ini, ratusan, ya. Oke. 125 diletakkan di dalam, angka pembaginya kan 5, ya. Nah, jadi angka pembagi ini yang ditulis di belakang itu selalu diletakkan di luar. Jadi tidak selalu yang besar itu di dalam, bukan seperti itu. Tapi angka pembaginya itu yang diletakkan di luar. Di sini angka pembagi yang ditulis terakhir adalah 5, ya. Kalau dibuat pecahan yang nanti akan kalian pelajari di kelas 4 itu seperti ini, ya. 125 dibagi 5. Nah, 5 ini angka pembagi, maka diletakkan di luar. Oke, seperti itu, ya. Oke, kembali lagi ke soal. Nah, Pak, apakah ini dipisah satu persatu? Nah, ini karena jika dipisah seperti ini, ya. Nah, 5 kali berapa hasilnya 1? Nggak bisa. Maka langsung kita ambil 2 angka. Langsung kita ambil 2 angka dari depan, seperti ini. 12. 5 dikali berapa yang hasilnya 12 atau mendekati tetapi tidak lebih. 5 dikali berapa? Atau berarti 12 dibagi 5, ya. 5 dikali 2, ya. 5 dikali 2 hasilnya berapa? 10. Berarti perkaliannya diletakkan di atas, hasilnya diletakkan di bawah. Oke, lalu dikurang. 12 dikurang dengan 10 hasilnya 2. 5 kali berapa hasilnya 2? 5 kali berapa hasilnya 2? Apakah bisa? Tidak bisa. Maka 5-nya kalian turunkan. 5. Nah, 25. Jadi 5 dikali berapa hasilnya 25. 5 kali berapa? Atau 25 dibagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Berarti perkaliannya diletakkan di atas, hasilnya diletakkan di bawah. Dan inilah jawabannya. 125 dibagi 5 adalah 25. Oke, ya, itu. Kalian bisa kombinasikan kalau
kesusahan, nanti bisa pakai pengurangan berulang seperti tadi ya kalau memungkinkan. Tapi kalau kalian sudah hafal perkalian maka akan sangat mudah. Oke, itu ya intinya, kuasai dulu konsep perkaliannya. Ayo bacalah teks umbi pada tumbuhan pada halaman 110 di bukumu dengan seksama. Kalian lihat ini bawang dan kentang ya. Bawang dan kentang itu berkembang biak dengan cara umbi ya, memiliki umbi di dalamnya. Nah, sini mereka termasuk umbi-umbian. Ya, umbi lapis, bawang itu umbi lapis, bawang putih juga termasuk. Kentang itu juga termasuk umbi-umbian ya. Meskipun nanti dia berkembang biak dengan cara tunas. Nah, tunas ini di sini, nah, ini itu ya yang ditunjukkan pada tulisan. Nah, ini tunas itu akan menjadi tumbuhan baru nantinya. Nah, tumbuhan baru nanti juga akan menghasilkan buah ya. Maksudnya di sini bukan buah buah-buah yang ini ya, tapi buah dari hasil dari tanaman baru itu juga disebut buah. Jadi bawang bukan termasuk buah-buahan, tetapi termasuk sayuran, golongan sayuran, tetapi menghasilkan tanaman baru, dia akan berbuah ya. Dia akan berbuah menghasilkan ini nanti ya, tanaman baru. Jadi buahnya itu bawang itu, berupa bawang itu. Lalu kentang juga sama, berkembang biak dengan cara tunas. Nanti juga keluar tanaman baru. Selain kentang dan bawang, ada pula pohon bambu ya, pohon bambu dan juga pisang. Mereka juga punya tunas. Nah, itu kalian lihat ya. Ini adalah bakal tanaman baru. Ya. Tumbuh di bawah tanah. Jadi ibaratnya seperti ini. Ini tanamannya. Ini bambu-bambunya misalnya. Nah, misalnya ini kelapa ya. Nah, ini dalam tanah. Di sini ada tunasnya. Nah, tunasnya nanti akan keluar dari dalam tanah. Jadi ibaratnya dia muncul atau tumbuh dari ketiak pohon. Nah, lalu muncul calon tanaman baru yang disebut dengan tunas. Ya, dia berkembang biak dengan cara tunas. Dan ini adalah salah satu contoh perkembangbiakan tanaman secara vegetatif atau tidak kawin, ya, atau aseksual. Tuh. Selain bambu juga ada pisang, ya. Pisang juga berkembang biak dengan cara tunas. Jadi ketika pohonnya ini nanti yang besar ini sudah mati, digantikan oleh tunas yang baru ini tumbuh dan keluar daunnya, keluar buahnya. Nah, seperti itu. Akhirnya setelah itu muncul lagi, terus mati lagi, muncul lagi, seperti itu. Ya, daunnya seperti itu. Akan berputar terus seperti itu. Selama tidak diambil tunasnya, maka dia akan tetap tumbuh. Ya, pengecualian kalau memang tunasnya dipotong sama tunasnya ketika tanamannya masih berdiri, nah itu akan mengakibatkan tanamannya tidak akan bisa tumbuh lagi. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, merawat tanaman. Ya, merawat tanaman berarti kita memberikan perlakuan kepada hewan, kepada tumbuhan. Ya, kalau kepada hewan berarti kita memberi makanan. Kalau kepada tumbuhan berarti kita juga memberi makanan, memberi nutrisi dengan cara apa? Menyirami, memberi pupuk. Ya, itu. Lalu melakukan penghijauan atau disebut juga reboisasi. Ya, Pak Dika tulis di sini. Nama lainnya adalah reboisasi. Reboisasi atau penanaman ulang, melakukan penghijauan. Jadi bibitnya itu bibit dari tanaman yang masih berupa
tadi seperti biji atau tanaman-tanaman kecil itu ditanam lagi di tempat baru agar tumbuh tanaman lainnya. Jadi misalnya ada orang menebang pohon, ya. Nah, harus ada yang namanya pengganti. Jadi enggak terus tiba-tiba dibiarkan tebang mati seperti itu, tidak. Tapi akan lebih baik jika tanamannya dilakukan penanaman ulang di sampingnya atau di daerah-daerah yang sekiranya dianggap kurang hijau, ya. Kurang hijau itu berarti kurang tanaman. Nah, itu jadi ditanam ulang biar tetap lestari, ya. Karena kalian tahu fungsi dari tanaman atau pohon itu memiliki fungsi yang sangat vital bagi kita, ya. Pohon itu menghasilkan oksigen bagi kita. Oksigen gunanya adalah sebagai untuk makhluk hidup, ya, untuk utamanya kita manusia, agar kita dapat bernafas, ya. Tanpa ada oksigen kita tidak akan bisa hidup, ya. Jadi itu penting sekali untuk melakukan penghijauan, itu sangat penting sekali. Lalu yang berikutnya yaitu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan tempat tinggal. Nah, itu bisa dengan cara kerja bakti atau kalian membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan tempat tinggal. Ya, pastikan di rumah kalian terdapat minimal ada tempat sampah, ya. Jadi tidak dibuang di sembarang tempat. Kerjasama juga diperlukan ketika melakukan kegiatan rumah, misalnya bekerja sama saat melakukan kegiatan berkebun seperti yang dilakukan oleh Tony dan ayahnya. Selain itu, kamu juga dapat bekerja sama membagi tugas di rumah dengan kakak atau adikmu. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan untuk membantu orang tuamu di rumah? Nah, tulis kegiatan yang kamu lakukan di rumah pada bukumu. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa ya, tetap utamakan kesehatanmu, jaga kesehatan, tidak perlu keluar rumah jika tidak perlu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.